Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi lanjutan teori akuntansi yang berjudul biaya. Kami mengambil sumber referensi dari buku Sarjono tahun 2014. Adapun anggota kelompok 10 yaitu yang pertama ada Yogi Oyu Putra, yang kedua Zaki Ramadan, dan yang ketiga Sultan Akbar. Materi pembahasan kami kali ini yang pertama yaitu pengertian biaya, yang kedua karakteristik biaya, yang ketiga fisis atau moneter, yang keempat pengakuan biaya, yang kelima fasilitas fisis, dan yang keenam penyajian biaya. Pembahasan pengertian biaya. Dalam SFAC nomor 6, FASB mendefinisikan biaya atau expense dan rugi atau losses sebagai berikut. Biaya adalah arus keluar atau penggunaan aset lainnya atau timbulnya kewajiban atau kombinasi dari keduanya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau pusat yang sedang berlangsung dari entitas. Pada pengertian kerugian adalah penurunan ekuitas atau aset bersih dari periferal atau insidental transaksi suatu entitas dan dari semua transaksi lain dan peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pengeluaran atau distribusi kepada pemilik. Selanjutnya, yang kedua itu karakteristik biaya. Yang pertama, penurunan aset. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan, sebagai suatu kesatuan, bukan hanya aset tertentu, misalnya seperti persediaan bahan baku. Pada pemakaian bahan baku untuk pembuatan produk tidak dapat disebut sebagai biaya kalau produk tersebut belum terjual. Karena kalau produk belum terjual, belum terjadi penurunan aset. Yang terjadi hanyalah perubahan bentuk aset sebagai potensi jasa. Kemudian yang kedua, operasi utama yang menerus. Kegiatan utama di sini adalah kegiatan penciptaan pendapatan atau laba yang direpresentasi dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan atau melaksanakan jasa. Karena dianggap bahwa perusahaan ingin mendapatkan dan mengukur laba dengan tepat. Harus ada kaitan yang logis antara biaya dan pendapatan. Pengertian operasi menunjuk kegiatan operasi yang merupakan elemen statement aliran kas seperti operasi, investasi, dan pendanaan. Biaya adalah penurunan aset yang berkaitan dengan operasi dan bukan dengan investasi dan pendanaan. Selanjutnya yang ketiga, kenaikan kewajiban. Semua badan otoritatif mendefinisi biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset, tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Alasannya yaitu agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Tahun 1990, KAM menyarankan penggunaan frasa using up of goods and service daripada using up of asset atau pemanfaatan aset. Gagasan KAM justru relevan untuk mendukung pendefinisian biaya sebagai kenaikan kewajiban. Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya,
atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain. Perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa datang, sehingga kewajiban timbul. Yang keempat, penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya, pembagian dividen kas merupakan penurunan aset, tetapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Selanjutnya, fisik atau moneter. Pada FASB memisahkan antara pengertian biaya dan pengukuran biaya, bahwa biaya timbul dari penyerahan atau produksi barang atau dari pelaksanaan jasa, memberi isyarat bahwa FASB memaknai biaya atau penurunan aset sebagai kejadian fisik. Bila aset diganti dengan barang dan jasa, aliran tersebut jelas menunjukkan aliran fisik. Secara semantik, biaya seharusnya didefinisi sebagai perubahan atau penurunan nilai, sehingga timbulnya biaya harus merupakan kejadian moneter. Keunggulan definisi CAM dibanding FASB adalah pemasukan periode sekarang sebagai wadah atau takaran untuk menghubungkan pendapatan dengan biaya. Dengan demikian, konsep pembanding secara jelas terkandung dalam definisi biaya oleh CAM. Definisi FASB sama sekali tidak menunjukkan secara eksplisit asosiasi antara pendapatan dan biaya. Definisi biaya oleh FASB seakan-akan independen terhadap pendapat. Selanjutnya, rugi. Kata-kata kunci yang melekat pada pengertian rugi ini adalah yang pertama, penurunan ekuitas atau aset bersih. Kemudian yang kedua, transaksi periferal atau insidental. Dan yang ketiga, selain apa yang didefinisikan sebagai biaya atau selain didistribusikan ke pemilik. Pada karakteristik satu ini sebenarnya juga karakteristik biaya, tetapi dipandang dari sudut pengaruh akhir, yaitu menurunkan ekuitas. Kalau pada karakteristik kedua ini, karakteristik ini yang paling membedakan rugi dengan biaya. Dan pada karakteristik yang ketiga ini juga merupakan karakteristik biaya, karena biaya harus berkaitan dengan operasi dalam arti luas dan bukan dengan kegiatan pendanaan. Terdapat 4 sumber rugi yang didefinisikan oleh FASB. Yang pertama adalah periferal dan insidental. Misalnya penjualan investasi dalam surat-surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Kemudian yang kedua, transfer non timbal balik dengan pihak lain. Misalnya pencurian dan pembayaran ganti rugi dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Kemudian yang ketiga, penahanan aset. Misalnya penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing, dan penurunan harga karena penahan sediaan. Kemudian yang keempat, faktor lingkungan. Misalnya ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari kos aset yang rusak. Contoh lainnya adalah lenyapnya manfaat aset yang tidak diasuransikan akibat kebakaran.
pada tahun 1970, Patton dan Littleton mendefinisikan rugi sebagai yang berbeda dengan biaya yang merupakan penyerapan atau pengorbanan kos tanpa suatu kompensasi atau kembalian. Yang dimaksud kembalian di sini adalah bahwa kos yang diserap tersebut tidak ditutup melalui pendapatan karena dianggap bahwa keluaran kos tersebut tidak merupakan upaya untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, pengakuan biaya. Kriteria pengakuan yang pertama ada konsumsi manfaat. Biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang mempresentasi operasi utama atau sentral entitas tersebut. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi. Kemudian yang pada kaidah pengakuan APB, kaidah pengakuan ini sebenarnya dilandasi oleh basis asosiasi yang oleh APB disebut sebagai prinsip pengakuan biaya pervasif atau luas. Hal ini dinyatakan oleh APB yang pertama mengasosiasi sebab dan akibat. Beberapa kos diakui sebagai biaya atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. Kemudian yang kedua, alokasi semantik dan rasional. Bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasi sebab dan akibat, beberapa kos diasosiasi dengan periode sebagai biaya atas dasar usaha untuk mengalokasikan kos secara semantik dan rasional ke beberapa periode yang diperkirakan menikmati manfaat. Kemudian yang ketiga, pengakuan segera. Beberapa kos diasosiasi dengan periode berjalan sebagai biaya karena yang pertama, kos yang terjadi dalam periode berjalan tidak memberi manfaat masa datang yang cukup nyata. Kemudian yang kedua, kos yang dicatat sebagai aset dalam periode-periode sebelumnya tidak lagi mempunyai manfaat ekonomik yang cukup nyata. Dan yang ketiga, mengalokasi berbagai kos balik baik atas dasar asosiasi dengan pendapatan atau atas dasar periode akuntansi dipandang tidak mempunyai manfaat yang berarti. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Zaki. Ya, baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang hubungan kos dan biaya. Kos adalah pengukuran biaya atau biaya yang dipresentasikan dengan kos sehingga secara teknik dan praktis sering disebut kos. Akan tetapi, kos tidak selalu disebut biaya karena kos dapat mempresentasikan aset. Dengan kos sebagai pengukur, kriteria konsumsi manfaat dan kelenyapan manfaat dapat dinyatakan dalam bentuk keterhabisan kos. Proses dan konsep penandingan. Proses penandingan adalah proses penentuan laba dengan cara mengukur atau menakar dahulu pendapatan untuk suatu periode dan barulah menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Prinsip penandingan menjadi suatu kebutuhan dalam akuntansi karena alasan berikut. Yang pertama, pengakuan pendapatan tidak langsung dikaitkan dengan pengakuan biaya karena teknik pembukuan tidak memungkinkan hal tersebut. Yang kedua, transaksi terjadi pendapatan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya. Sebagai contoh, pemerolehan dan pembayaran barang dan jasa untuk menghasilkan produk tidak selalu bersamaan, atau tidak terjadi dalam periode yang sama dengan penjualan dan pengumpulan kas. Selanjutnya, kelayakan ekonomi. Dasar penandingan yang paling utama adalah kelayakan ekonomi, bukannya dasar aliran visi semata-mata.
Penandingan yang tepat harus didasarkan pada kelayakan ekonomik dan bukan fisis. Memang penandingan menuntut identifikasi konsumsi, manfaat aset atau jasa secara fisis, tetapi nilai aset atau jasa yang dikonsumsi juga harus ditentukan secara tepat dengan memperhatikan kondisi yang melingkupinya. Selanjutnya, menandingkan bukan mengkompensasi. Aliran pendapatan dan kos berbeda dan kedua mencerminkan dua faktor yang berbeda, sehingga tiap faktor harus ditunjukkan secara utuh sesuai dengan fungsinya. Pos yang satu tidak selayaknya dikompensasi dengan pos lainnya. Basis asosiasi, berbagai basis asosiasi dibahas berikut ini. Yang pertama, asosiasi sebab akibat. Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semua kos produksi yang wajar dan perlu harus diletakkan pada unit produk dan baru diakui sebagai biaya pada saat produk tersebut terjual. Namun, penandingan langsung menghadapi beberapa masalah teknis diantaranya. Yang pertama ada identifikasi kos produk. Karena produk terjual merupakan takaran penandingan, kos produk akan dipecah menjadi dua komponen, yaitu kos produk yang telah terjual dan kos produk yang belum terjual dan masih menjadi aset perusahaan. Persediaan baru dibebankan sebagai biaya kalau produk telah terjual. Masalah teknik yang timbul adalah tidak semua kos potensi jasa dapat digunakan dengan mudah dikaitkan dengan unit produk. Demikian juga tidak semua unsur kos produk dapat secara langsung dikaitkan dengan unit fisis produk atau dengan suatu angkatan produksi. Dalam hal penjualan angsuran, yang mengakui pendapatan dalam suatu periode hanya sebesar kas yang diterima. Penandingan langsung atas dasar sebuah akibat mengalami kesulitan teknis untuk menentukan kos yang dianggap telah menghasilkan penerimaan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada dasar yang cukup teliti untuk memecahkan kos ke dalam bagian yang telah menjadi sebab. Dalam hal tertentu, pemecah tersebut menjadi sangat arbiter sehingga penandingan langsung tidak mudah diterapkan untuk penjualan angsuran. Yang kedua ada produk usang atau musiman. Masalah lain yang berkaitan dengan penandingan atas dasar sebab akibat adalah adanya produk musiman yang tidak laku dijual. Persoalannya adalah apakah kos produk musiman yang tidak terjual merupakan sebab atau bukan. Dalam keadaan yang khusus sebagai kos sediaan barang yang tidak terjual dalam satu periode secara logis dapat dijadikan komponen kos barang terjual. Yang ketiga ada barang rusak. Kelayakan ekonomik mempertimbangkan dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi suatu masalah. Bila kerusakan produk merupakan hal yang normal atau bahkan merupakan prasyarat untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik, kos barang yang rusak dapat dianggap sebagai upaya menghasilkan pendapatan. Yang keempat ada identifikasi kos dan produk. Kalau penandingan atas dasar sebab akibat akan dipertahankan, maka secara logis tidak seluruh kos non-produksi akan dibebankan sebagai biaya. Oleh karena itu perlu diadakan alokasi agar dapat dicapai penandingan tepat antara biaya dan pendapatan yang dihasilkan. Kos non-produksi tidak menyebabkan pendapatan karena sulit secara teknis untuk menelusuri hubungan sebab akibat tersebut. Sulit untuk mengatakan bahwa bagian dari kos non-produksi yang ditunda pembebanannya tersebut akan menghasilkan pendapatan di masa mendatang. Yang kelima ada biaya antisipasian. Biaya ini adalah biaya yang dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan tetapi baru terjadi setelah pendapatan diakui. Sebagai contoh, kos yang berkaitan dengan kegiatan purna jual seperti jaminan penjualan, jaminan reparasi gratis, dan pengumpulan piutang. Selanjutnya ada alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan periode. Dalam pengakuan biaya, diasumsikan bahwa yang menerima manfaat dari potensi jasa adalah periode, bukannya produk. Depresiasi aset tetap merupakan contoh masalah ini. Yang pertama, kriteria penangguhan. Umumnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu jenis kos jasa yang terjadi pada suatu periode akan dibebankan langsung atau akan ditunda. Karena suatu kos jasa yang terjadi memenuhi kriteria tambahan ini. Pada umumnya, kos tersebut dapat dibebankan langsung pada periode terjadinya kecuali untuk sediaan barang dan biaya prabayar.
Yang kedua ada alokasi kos bergabung atau bersama. Alokasi bergabung atau bersama bersifat internal dalam suatu periode sehingga hasilnya tidak mempengaruhi kos operasional total untuk periode tersebut meskipun dasar alokasi agak arbiter. Alokasi semacam ini hendaknya tidak diterapkan untuk alokasi kos faktor jasa antar periode. Yang ketiga, alokasi bukan sarana pemerataan laba. Fungsi akuntansi adalah untuk mengungkapkan kondisi perusahaan dengan jelas, bukan malah menutupinya dengan pemerataan laba. Kemajuan dan reputasi suatu perusahaan harus ditunjukkan dengan kinerja yang sebenarnya, bukan semata-mata dengan permainan angka. Untuk mengatasi fluktuasi laba tahunan, cara terbaik adalah menerbitkan serangkaian statement laba rugi tahunan seperti apa adanya, bukan serangkaian statement laba yang diratakan. Yang keempat, pendekatan non-alokasi. Pendekatan yang cukup kontroversial dan ekstrim dikemukakan oleh Thomas pada tahun 1987 tentang alokasi dalam akuntansi. Thomas menyatakan bahwa alokasi hanya dapat dipertahankan bila tiga karakteristik dapat terpenuhi. Yang pertama ada ketertambahan, yang kedua ada ketakraguan, yang ketiga ada ketakpertahankan. Selanjutnya ada pembebanan arbiter. Penandingan ini tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi. Kos suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi kalau terbukti bahwa manfaat ekonominya menjadi lenyap atau berkurang. Selanjutnya, penandingan dan penyajian pos-pos biaya. Masalah pembebanan kos dan basis asosiasi berlaku untuk semua jenis potensi jasa. Masalah khusus terjadi dalam hal sediaan dan aset tetap, khususnya fasilitas fisik atau yaitu gedung atau pabrik, dan perlengkapan. Uraian berikut membahas masalah teoritis yang menyangkut pos-pos tersebut. Ada pertama yang sediaan. Secara umum, masalah teoritis sediaan berkaitan dengan pengukuran kos barang terjual dalam rangka penandingan dan pendapatan dan masalah penilaian. Masalah pengukuran dan penilaian sediaan pada akhirnya periode dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Penentuan besar kos barang terjual untuk ditanding dengan penjualan sehingga dapat ditentukan besar laba perusahaan. Yang kedua, penentuan nilai sediaan sebagai unsur aset lancar perusahaan. Penentuan nilai sediaan sangat penting untuk menilai likuiditas operasi perusahaan. Selanjutnya ada metode asosiasi. Metode asosiasi menjadi basis untuk menentukan unit fisik terjual dan kos yang melekat dengan jumlah rupiah penjualan. Metode asosiasi dapat pula diartikan sebagai asumsi aliran kos dalam mengikuti aliran fisik barang. Metode asosiasi atau asumsi aliran kos yang telah dikenal adalah, yang pertama ada identifikasi khusus. Metode ini adalah yang paling ideal bila sistem akuntansi memungkinkan. Metode ini sangat dianjurkan penerapannya. Untuk jenis barang mahal dan perputarannya rendah, metode ini sangat cocok sekali untuk tujuan pengendalian di samping tujuan penandingan yang tepat. Yang kedua ada masuk pertama, keluar pertama, atau biasa dikenal dengan MPKP. Metode ini berasumsi bahwa faktor kos mengalir melalui perusahaan secara beruntun seperti antrian, tidak ada saling mendahului. Dalam banyak kasus, aliran fisik faktor jasa yang sesungguhnya memang harus mengaliri seperti ini, terutama kalau bahan, barang, atau produk harus segera digunakan karena mereka merupakan jenis yang mudah rusak atau usang karena waktu. Metode ini sangat logis dalam merefleksikan asosiasi sebab akibat karena sangat sederhana dan jelas untuk memecahkan kos ke dalam dua komponen. Yang pertama sediaan dan barang terjual atas dasar kos yang benar-benar melekat dalam kedua komponen tersebut. Yang ketiga, rata-rata berbobot. Metode ini menganggap bahwa dalam proses produksi terjadi pelaburan faktor produksi yang sama selama satu periode menjadi satu masa yang homogenus. Artinya bahan baku tertentu yang berkali-kali atau produk yang dihasilkan dari beberapa angkatan produk dalam suatu periode dianggap sebagai satu kesatuan. Sebagai konsekuensinya, tiap sediaan yang ada pada saat tertentu akan selalu mengandung proporsi tertentu tiap pembelian yang pernah terjadi. Dengan demikian, metode rata-rata akan menjadi logis, objektif, atau valid. Walaupun demikian, metode ini tidak sejalan dengan aliran fisik yang sesungguhnya. Yang keempat ada sediaan normal. Metode ini sering disebut dengan metode sediaan permanen. Dengan metode ini dianggap perusahaan melakukan investasi permanen dalam sediaan. Tujuannya
adalah penandingan pendapatan sekarang dengan kos sekarang sekaligus meniadakan kebutuhan pelaporan, untung atau rugi penahanan sediaan atau fluktuasi harga. Metode ini menyajikan sediaan di neraca dengan harga satuan yang cukup pasti. Yang kelima, masuk terakhir keluar pertama atau yang bisa disebut dengan MTKP. Metode ini berasumsi bahwa sediaan merupakan aset tetap yang tidak berkaitan dengan aliran kos. Dengan demikian, begitu jumlah sediaan tertentu telah tertimbun, maka aliran faktor kos berikutnya dianggap hanya melewati timbunan tersebut dan langsung melekat pada penjualan. Metode ini akan menghasilkan laba operasi yang bebas dari untung atau rugi akibat fluktuasi harga. Yang keenam, ada implementasi metode asosiasi terhadap laba. Metode MTKP mendapat dukungan yang kuat sebagai salah satu cara untuk menstabilkan laba periodik sampai tingkat tertentu. Dalam suatu sistem perpajakan yang sangat menekan perhitungan laba periodik, praktik penstabilan laba tersebut menjadi konsekuensi logis yang akhirnya banyak dianut. Namun demikian, laba yang distabilkan hendak tidak dilaporkan sebagai laba yang sebenarnya untuk tahun tertentu. Yang selanjutnya ada fasilitas fisik. Dalam hal fasilitas fisik, kos yang terjadi pada saat pemerolehan pada umumnya diakui sebagai aset dan baru kemudian kos tersebut diakui sebagai biaya sesuai dengan pola penyerapan manfaat yang direpresentasikan dengan kos. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sultan Akbar. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan tujuan pelaporan. Semua aset mempunyai karakteristik umum, yaitu merupakan potensi jasa yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasinya. Fasilitas fisik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu berwujud fisik dan dikuasai oleh perusahaan untuk mengolah dan memperlancar kegiatan operasi perusahaan. Oleh karena itu, yang digolongkan dalam kelompok ini adalah aset yang berkaitan dengan operasi. Yang kedua itu pada umumnya berumur panjang walaupun terbatas sehingga perlu penggantian. Selanjutnya itu bernilai bagi perusahaan lantaran kekuasaan atau hak perusahaan untuk menggunakannya bukan lantaran hak miliknya. Yang terakhir itu pada umumnya merupakan aset non-moneter dan manfaat yang dapat diberikan berupa potensi jasa atau service potensial, bukan daya beli atau ketertukarannya atau exchange ability. Selanjutnya itu tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan dan pengukuran fasilitas fisik ini adalah yang pertama itu untuk menentukan penggunaan jasa dalam suatu periode yang dapat diperkirakan telah menghasilkan pendapatan. Tujuan yang lain adalah memberi informasi kepada pemakai laporan tentang kuantitas fisik dan kapasitas atau daya atau potensi jasa yang masih melekat pada aset fisik tersebut. Yaitu istilah. Istilah yang digunakan untuk menunjuk aset yang mempunyai karakteristik di atas tentunya harus cukup deskriptif untuk memudahkan klasifikasi. Banyak istilah yang digunakan untuk mendeskripsi aset tersebut, yaitu yang pertama aset tetap atau fixed asset, aset tetap berwujud atau fixed tangible assets, yang ketiga itu aset terwujud, tangible assets, selanjutnya itu aset operasi, operating asset, aset jangka panjang, long life long term asset, tanah, pabrik atau bangunan, dan perlengkapan. Dan yang terakhir itu fasilitas fisik. Istilah aset tetap sebenarnya tidak cukup deskriptif karena dia mempunyai makna sebagai pasangan aset lancar. Dia menjadi terlalu luas karena dia mencukupi investasi jangka panjang, aset tak berwujud, sumber alam, dan aset jangka panjang lainnya. Memang tidak semua perusahaan mempunyai aset tetap lain, kecuali fasilitas fisik, sehingga fasilitas fisik dengan sendirinya menjadi aset tetap. Aset tetap berwujud memang lebih deskriptif, walaupun belum menggambarkan sifat sebagai aset yang digunakan dalam operasi. Aset berwujud mempunyai arti yang terlalu luas dan kurang menggambarkan sifat permanen yang melekat pada aset fisik. Dengan istilah ini, sediaan barang dagangan akan dapat masuk dalam pengertian ini. Aset jangka panjang jelas tidak deskriptif, karena istilah ini akan mencakupi pula aset tak berwujud seperti asuransi dibayar di muka dan pembayaran di muka lainnya. Aset operasi jelas terlalu luas karena semua aset baik berwujud atau tidak selama aset tersebut diperlakukan
diperlukan dalam operasi dapat disebut sebagai aset operasi. Istilah yang paling deskriptif dan digunakan oleh banyak literatur dewasa ini adalah tanah, pabrik atau gedung, dan perlengkapan serta fasilitas fisik. Dapat disebut deskriptif karena dapat merefleksikan karakteristik-karakteristik yang disebutkan di atas. Dalam hal perusahaan dan permanufakturan, istilah pabrik dan perlengkapan dapat digunakan. Istilah fasilitas fisik sebenarnya cukup deskriptif untuk menggambarkan karakteristik aset yang masuk dalam pengertian properti, plant, dan equipment. Oleh karena itu, istilah ini dipakai dalam pembahasan. Walaupun istilah aset tetap atau yang lain kadang-kadang dipakai juga. Selanjutnya itu basis pembahasan. Basis pembebanan. Fasilitas fisik memberi kontribusi jasa ke operasi berupa kapasitas atau daya, misalnya dalam bentuk daya giling atau mesin giling. Oleh karena itu, kos daya atau kapasitas fasilitas fisik tersebut jelas harus diserap menjadi bagian kos produksi dan akhirnya menjadi beban pendapatan. Masalah unik yang berkaitan dengan penyerapan manfaat fasilitas fisik adalah penentuan kapasitas taksiran dalam kondisi tertentu, dan pola penyerapan manfaat sampai dapat dikatakan bahwa manfaat tersebut habis. Berbeda dengan sediaan. Masalah timbul karena pada umumnya kapasitas akan habis dalam jangka panjang, dan penyerapan manfaat tidak dapat diobservasi secara langsung atau dasar kelenyapan secara fisik. Di lain pihak, sediaan dikonsumsi dalam bentuk unit fisik sehingga kos yang terserap dapat dihubungkan secara objektif dengan konsumsi fisik tersebut. Walaupun konsumsi manfaat disertai dengan kehausan fisik atau deterioration, tidak ada proses konsumsi secara fisik terhadap fasilitas fisik bersangkutan. Jadi, pembebanan kos fasilitas fisik untuk suatu periode tidak dapat ditentukan atas dasar pengukuran fisik yang objektif, tetapi lebih merupakan suatu hasil pertimbangan atas dasar taksiran faktor-faktor penentu, yaitu umur ekonomik, kapasitas ekonomik, dan nilai residual, yang sering tidak dapat diuji validitasnya secara objektif. Selanjutnya itu makna depresiasi. Kesulitan asosiasi seperti diuraikan di atas tidak menjadikan alasan yang kuat untuk membebankan seluruh kos ke operasi pada saat fasilitas fisik tersebut diperoleh atau diberhentikan. Tujuan memperoleh fasilitas fisik adalah untuk menghasilkan produk, dan produk bersangkutan adalah seluruh unit produk yang dihasilkan selama umur efektif fasilitas bersangkutan, bukannya selama tahun tertentu. Fasilitas fisik merupakan suatu sediaan jasa, dan jasa tersebut akan tersedia sepanjang umur ekonomik aset tersebut. Dengan demikian, pembebanan kos secara sistematik selama taksiran umur pemakaian akan lebih sesuai dengan keadaan objektif dan masuk akal daripada pembebanan langsung seluruh kos pada saat pembelian atau pada saat pemberhentian. Bagian dari kos yang dibebankan untuk periode tertentu disebut depresiasi atau amortisasi untuk aset tak berwujud dan depresi untuk sumber alam. Berikut akan kami bahas beberapa pemaknaan atau interpretasi terhadap depresiasi. Yang pertama itu depresiasi sebagai proses akumulasi dana. Pengertian ini didasari oleh gagasan bahwa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup, perusahaan harus dapat mengganti fasilitas fisik yang habis umumnya. Akibatnya, perusahaan harus menyisihkan dana dari pendapatan yang diperoleh. Dengan mengurangi pendapatan, laba akan berkurang sebesar depresiasi yang dibebankan. Ini berarti bahwa laba sejumlah depresiasi tidak dapat dibagi kepada pemegang saham. Bagian inilah yang dianggap sebagai dana untuk membeli kembali fasilitas fisik di kemudian hari. Dengan demikian, depresiasi adalah sarana untuk menjaga keutuhan sumber daya. Konsep pemertahanan sumber daya semacam ini disebut konsep pemertahanan kapital atau capital maintenance concept. Selanjutnya yang kedua itu depresiasi sebagai pemulihan investasi. Konsep pemulihan investasi atau investment cost recovery ini secara konseptual sama dengan pandangan di atas, tetapi dianggap bahwa fasilitas fisik didanai dengan utang. Agar perusahaan mampu membayar kembali investasinya, maka harus dilakukan penyisian dana dengan cara mengurangi pendapatan perusahaan sebesar depresiasi. Pandangan ini dapat disanggah dengan argumen yang sama dengan yang dijelaskan di atas. Selanjutnya itu depresiasi sebagai proses penilaian. Pendefinisian depresiasi sebagai bagian kos yang dibebankan secara sistematik dan rasional
merupakan pemaknaan depresiasi secara sintaktik. Artinya, depresiasi didefinisi sebagai penerapan prosedur. Kelemahan pendefinisian ini adalah bahwa alokasi sistematik dalam banyak hal tidak mempresentasi fenomena atau kegiatan operasi yang sesungguhnya. Dengan kata lain, alokasi kos hanya merupakan mekanisme yang tidak mempresentasikan realitas ekonomik. Misalnya, dengan metode garis lurus, depresiasi tetap diperhitungkan meskipun mungkin dalam suatu periode kegiatan produksi sedang rendah atau berhenti, sehingga depresiasi tidak mempresentasi realitas yang ada. Oleh karena itu, diperlukan definisi yang bersifat semantik. Salah satu pendefinisian secara semantik adalah depresiasi dipandang sebagai penurunan potensi jasa selama periode operasi akibat kehausan fisik, konsumsi manfaat, atau keusangan teknologis. Dengan demikian, penurunan potensi jasa selama periode dapat dipandang sebagai selisih penilaian antara potensi jasa awal dan potensi jasa akhir baik secara fisik maupun moneter. Selanjutnya itu yang keempat, depresiasi sebagai sarana penandingan kos dengan kontribusi pendapatan neto. Pemaknaan depresiasi ini sebenarnya sama dengan pemaknaan depresiasi secara konvensional, yaitu alokasi kos atau dasar pola penyerapan. Perbedaannya adalah pola penyerapan tidak langsung didasarkan atas penyerapan jasa, tetapi atas dasar pendapatan neto yang dihasilkan oleh fasilitas fisik bersangkutan. Pendapatan neto di sini adalah pendapatan yang dihasilkan oleh fasilitas fisik dikurangi biaya pengoperasian fasilitas fisik. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa variasi pendapatan merefleksi variasi penyerapan jasa fasilitas fisik. Dengan kata lain, pola penyerapan sejalan dengan pola kontribusi pendapatan neto. Dengan pemaknaan ini, kos disebar selama umur aset atau atas dasar proporsi atau rasio kos terhadap kontribusi pendapatan neto total sebagai berikut. Atas dasar rasio di atas, depresiasi untuk suatu periode atau DP dapat ditentukan sebagai berikut. DP sama dengan R kali KP. Dengan contoh kasus sebelumnya dan dengan asumsi fasilitas fisik diperoleh dengan kos RP 2.760.000 tanpa nilai residual. Rasio kas terhadap kontribusi adalah sebesar 0,60 atau 60%. Selanjutnya itu metode alokasi. Bila depresiasi dimaknai sebagai alokasi kos secara sistematik dan rasional, bukan sebagai proses penilaian. Metode manakah yang dapat disebut sistematik dan rasional? Metode yang paling rasional adalah metode yang mendasarkan diri pada aliran penyerapan kapasitas jasa tersebut. Dengan kata lain, metode yang paling tepat adalah metode unit produksi. Kesulitan utama yang dihadapi metode ini adalah penentuan kapasitas total yang dapat dihasilkan selama umur ekonomik. Di samping itu, kehausan fisik tidak selalu proporsional dengan intensitas penggunaan dan juga pengaruh faktor keusangan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan fluktuasi produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu hubungan depresiasi dan laba. Telah dibahas sebelum ini bahwa mengaitkan depresiasi dengan kontribusi pendapatan neto sama saja dengan melakukan imputasi pendapatan. Ini berarti besarnya biaya depresiasi bergantung pada besarnya pendapatan dalam periode tertentu. Implikasinya adalah dalam hal pendapatan cukup kecil, akan terjadi semacam penundaan biaya depresiasi atau tahun gemuk menutup tahun kurus. Sekali depresiasi telah diprogram secara sistematik dan rasional. Depresiasi hendaknya tidak ditunda pembebanannya semata-mata karena pendapatan tidak dapat menutup biaya. Alasannya adalah bahwa proses kehausan atau kerusakan tidak akan berhenti karena aset fisik tidak digunakan dan perkembangan teknologi juga tetap berjalan selama periode depresiasi. Alasan lain adalah bahwa penentuan laba haruslah merupakan akibat suatu upaya untuk mengungkapkan kenyataan objektif yang ada tanpa memperhatikan beberapa akhirnya laba yang terjadi lagi. Lagi pula, walaupun akuntansi menganut asas simpun atau aktual, hal ini tidak mengisyaratkan bahwa laba periodik harus sama tiap tahunnya. Jadi,
Meskipun tetap dituntut untuk menaksir depresiasi tahun secara seksama, rasional dan objektif, hendaknya tidak ada pikiran sama sekali untuk mempengaruhi besarnya laba. Selanjutnya itu koreksi terhadap kesalahan taksiran. Yang pertama itu tanah. Apakah tanah perlu didepresiasi atau tidak bergantung pada karakteristik atau fungsi tanah dalam operasi perusahaan. Sebagai tempat usaha, fungsi untuk ditempati tidak akan pernah habis. Oleh karenanya dapat dianggap bahwa kos tanah tidak perlu didepresiasi atau diamortisasi menjadi biaya operasi. Dengan kata lain, fungsi tanah untuk menyediakan jasa ditempati tanpa batas waktu cukup menjadi alasan kebijakan untuk memperlakukan kos tanah sebagai investasi permanen dalam fasilitas produksi. Perlakuan semacam ini makin didukung untuk tanah hak milik permanen karena karakteristik kos tanah ini sebagai investasi permanen. Tanah tersebut perlu dipisahkan dari fasilitas fisik lain yang dapat didepresiasi dalam pelaporannya. Yang kedua itu tanah bukan hak milik permanen. Kos tanah sewa guna, tanah hak guna bangunan, atau bentuk investasi non-permanen lainnya dalam bentuk tanah harus secara sistematik dibebankan ke produksi selama umur ekonomik atau selama jangka kontrak. Yang ketiga itu sumber alam. Sumber alam yang akan habis melalui proses penambangan dan tidak dapat diperbarui atau diganti sering disebut dengan aset habis pakai. Tambang mineral adalah contoh utama aset habis pakai. Hutan kayu yang biasanya tidak diremajakan lagi oleh perusahaan pengekstraksi dapat dikategorikan sebagai aset habis pakai. Yang kedua, yang selanjutnya itu aset tak berwujud. Yang digolongkan sebagai aset tak berwujud meliputi pos seperti hak cipta, paten, merek dagang, goodwill, dan kos organisasi. Sama seperti fasilitas fisik, kos aset tak berwujud harus secara sistematik dibebankan ke operasi dan akhirnya terdapat pendapatan selama umur yuridisnya. Dalam kasus tertentu, dimungkinkan untuk menyerap kos tersebut dalam waktu yang lebih pendek dari umur yuridisnya. Goodwill timbul apabila suatu perusahaan membeli perusahaan lain yang sudah berjalan secara keseluruhan. Goodwill adalah selisih lebih jumlah rupiah tunai atau seteranya yang dibayarkan oleh perusahaan pembeli di atas nilai pasar wajar atau nilai buku kekayaan fisik perusahaan yang dibeli. Goodwill dapat diinterpretasi sebagai kemampuan lebih dalam menghasilkan laba dibanding kemampuan normal perusahaan yang kondisi kekayaan fisiknya sama. Kemampuan lebih tersebut tidak dapat diperoleh secara terpisah dengan jalan membeli hak monopoli atau cara lainnya. Secara akuntansi, goodwill tidak dapat ditimbulkan sendiri oleh perusahaan, tetapi harus melalui pembelian suatu perusahaan yang sedang berjalan. Kos kampanye produk baru, misalnya, tidak dapat disebut sebagai goodwill. Selanjutnya itu kos organisasi. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sebelum perusahaan mulai beroperasi biasanya ditampung dalam satu akun, menjadi kos pendirian atau kos organisasi. Pengeluaran tersebut meliputi kos pencetakan saham, tarif akte notaris, pengeluaran untuk izin perusahaan, dan kos kegiatan selama proses pendirian. Kos organisasi diberlakukan sebagai aset tak berwujud karena kos tersebut tidak dapat dikaitkan dengan aset tetap berwujud yang ada dalam perusahaan. Seperti telah diuraikan dalam pembahasan tanah, kos organisasi menunjukkan suatu aset permanen tidak perlu diamortisasi. Sepanjang perusahaan dapat mempertahankan diri sebagai perusahaan yang beroperasi secara penuh dan yang bertumbuh sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan untuk menghasilkan laba dan posisi keuangannya. Akan tetapi, kos pendirian tersebut harus mulai diserap atau dihapuskan bila terjadi penurunan laba dan pengerutan atau contraction, kekayaan yang terus-menerus akibat kegagalan usaha atau proses likuidasi. Jadi, kos organisasi tidak semestinya diamortisasi dalam hal perusahaan berjalan terus dan berkembang, tetapi tidak semestinya dipertahankan tetap utuh dalam hal perusahaan mengalami kemunduran yang terus-menerus. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha eksploitasi sumber alam, penyerapan secara sistematik kos organisasi selama umur fasilitas fisik pabrik adalah perlakuan yang paling layak. Dengan dasar pikiran yang sama, jumlah rupiah
komisi atau berbagai pengeluaran lain yang berkaitan dengan penerbitan surat-surat berharga harus diserap atau dihapuskan selama sisa umur surat berharga tersebut. Selanjutnya itu penyajian biaya. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan sarana untuk itu adalah statement laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk laba. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.